wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la syarikalah al malikul mu'min wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, semoga rahmat Allah menyertai kita sekalian. Mari kita tidak lupa senantiasa dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia nikmatnya. Dan pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengulang dan mengkaji kembali pedoman dari ajaran Islam dalam kehidupan kita. Manusia tidak ingin hanya selamat jasmaninya, tapi juga rohaninya. Apabila ada banjir, orang berusaha untuk bagaimana supaya selamat dari banjir. Kalau ada gempa, manusia juga berusaha untuk mencari selamat. Tapi orientasinya kan agar jasmaninya tidak kena bencana, tidak kena malapetaka, dan tidak menjadi sakit dan sebagainya. Sehingga dalam sholawat munjiah itu dikatakan tunjina min jamil ahwali wal afat. Ya Allah, kami selamatkanlah dari segala ketakutan dan segala malapetaka. Tetapi manusia tidak hanya jasmani, tapi rohaninya juga ingin selamat. Bagaimana rohani kita selamat? Maka kita kembali sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-saif, kebiasaan mereka ialah mengadakan perjalanan baik dalam musim dingin maupun musim panas. Orang Quraisy musim dingin adalah perjalanan ke Syam, yang tidak lain juga dalam rangka berdagang. Dan kalau musim dingin di Yaman, orang Quraisy mendapatkan kemuliaan dalam perjalanan selalu dijamin, dilindungi oleh negeri-negeri yang diliwati. Mengapa selalu dijamin? Karena negeri di sekitarnya itu selalu datang ke Mekah. Dan kalau di Mekah mereka mendapatkan perlindungan, bahkan dijamu. Oleh karena itu, kanugeraan yang tinggi ini, maka Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. Artinya menyembah kepada Allah yang memiliki Ka'bah ini. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in min ju', yang telah memberikan makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari ketakutan. Dijamin kehidupan orang Quraisy itu walaupun negerinya tandus, tetapi justru rezekinya melimpah. Terutama bapak-bapak yang pernah haji di sana, maka akan mendapatkan bermacam-macam buah-buahan, bermacam makanan sana, padahal tanahnya tandus. Dijamin tidak kelaparan dan dijamin keamanan. Syaratnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhannya. Sebagaimana neneknya kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, ya, waktu Raja Abrah akan menyerang Ka'bah, waktu Abrah akan menyerang Ka'bah itu merampas unta-unta, termasuk untanya kakeknya Nabi Muhammad.
Waktu itu Nabi belum lahir ya, belum lahir. Di saat Abraham menemui Abdul Muthalib, maka apa yang diminta? Pemimpin Quraisy, saya akan menyerang Ka'bah. Apa yang akan minta? Saya minta unta-unta saya itu kembalikan. Mengapa kamu tidak melindungi Ka'bah? Ka'bah sudah yang melindungi sendiri. Kemudian untanya dikembalikan. Kemudian kaum Quraisy diajak ke gunung untuk melihat, dan akhirnya Raja Abraham menyerang. Belum sampai di pintu gerbang Ka'bah itu, jarak berapa kilo sudah gajah-gajah yang telah disiapkan untuk, karena disebut al-fil. Alam taro kaifa bi ashabil fil. Tentara gajah itu adalah al-fil, gajah. Tidak mau berjalan, mogok, dan akhirnya dikirimlah toiron ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Dan akhirnya betul Allah telah mengirimkan burung ababil dan menghancurkan mereka. Dan setiap burung membawa satu batu yang menjatuhkan kepada setiap orang yang tentaranya itu, dan kemudian hancur luluh. Tapi yang penting kami sampaikan di sini adalah agar kita terlepas dari ketakutan, terlepas dari ancaman atau malapetaka, maka yang terutama adalah kita amankan rohani kita. Bagaimana kita kembali mencontoh seperti yang dilakukan perintah Allah tadi, fal ya'budu rabb hadzal bait, yaitu menyembah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan diperintahkan kita untuk menjalankan sholat. Aqimis sholata li dzikri, inna sholata tanhal fakhsya wal munkar. Karena itu kita akan aman dan selamat dalam kehidupan kita ini, tidak jasmani dan juga jasmani dan rohani kita nanti, baik di dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kemudian dalam ayat yang 9, walladzina ala sholawatihim yuhafidun. Sungguh berbahagialah orang-orang yang menjalankan sholat, dan sholatnya dijalani dengan cara khusyuk, dan kita menjaga seluruh sholat-sholat itu. Jadi sholat itu adalah sebagai satu petunjuk dari Allah SWT. Kalau kamu ingin selamat hidup di dunia dan akhirat, maka disebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah orang-orang yang aflaha. Falah itu adalah orang yang artinya bahagia dan sukses. Kita milih mana? Sukses tapi tidak bahagia. Jadi orang yang sholat itu akan dijamin bahagia dan sukses. Artinya dalam kehidupan kita nanti sampai nanti kita menghadap Allah, kita mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu marilah walladzina ala sholawatihim yuhafidun, kita menjaga sholat kita. Dan sering kami sampaikan bahwa awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah fa in shalahat wa fasoluhat. Pertama kali nanti besok yang dihisab adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka akan menanggung atau menjamin seluruh amal kita akan menjadi baik. Tetapi tentunya sholat itu menjamin kita lakukan betul-betul, kita usahakan setelah sholat itu memberi asar bekas, kita bisa tanhal fakhsya wal munkar. Fakhsya itu apa toh? Fakhsya itu adalah perbuatan maksiat yang hubungannya dengan di bawah perut, ya, bukan seks gitu. Tapi kalau mungkar, ya seperti korupsi, menipu dan sebagainya, itu adalah mungkar. Tapi kalau fakhsya
itu hubungannya dengan seks dengan. Jadi kita bisa menghindari bagaimana sholat kita itu turunnya mempunyai punya asar, yaitu bisa menolak perbuatan fasad dan mungkar. Dan oleh karena itu mari kita usahakan bagaimana sholat kita yang baik-baik. Oleh karena itu kita waktu masuk ke masjid pertama kali doa yang paling singkat adalah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukankah untukku pintu-pintu rahmat. Beberapa pintu rahmatnya Allah banyak sekali, baik rahmat tentang kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan sebagainya. Dan setelah kembali kita keluar dari masjid, as'aluka min fadlik, yang singkatnya itu, ya Allah, aku mohon kepadamu akan karuniamu. Jadi karunia Allah di luar itu banyak sekali, dengan profesi kita masing-masing, apakah pedagang, apakah pegawai, apakah kuli, apakah siapa saja, orang-orang yang telah menjalankan sholat tadi insya Allah akan diberikan karunia Allah sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi mari kita usahakan, maka setelah panggilan terutama adalah hayyalal sholah, hayyalal falah. Mari kita menuju sukses dan bahagia dalam kehidupanmu. Bersyukur kita beragama Islam yang memberikan petunjuk yang komplit. Bahkan hampir semua apa yang kita lakukan itu ada petunjuknya, hingga apa yang kita lakukan menjadi ibadah. Bapak ibu makan minum dituntunkan, kul biyaminik, makan dengan tangan, wasamillah, dan bacalah bismillah. Terus kemudian selesai juga baca alhamdulillah. Hampir semua perbuatan kita itu ada tuntunannya. Bahkan bercermin pun ditunjukkan. Allahumma ahsanta khalqi fakhasin khuluqi. Ya Allah, telah membaguskan, mencantikkan aku, maka baguskanlah akhlakku. Nah, oleh karena itu mari kita berusaha bagaimana untuk kita memulih keamanan, keselamatan, dan akan kecukupan dari Allah. Maka marilah kita perbaiki sholat kita dan kita jaga agar supaya kita bisa menjaga sholat kita dimanapun kita berada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, semoga kita selalu diberikan pertolongan dan kekuatan untuk menjalankan sholat, terutama syukur bisa selalu berusaha berjamaah di masjid. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.